Guruku tersayang, guruku tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasih. Selalu terima kasih pagi cerahmu, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundakku. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa ba'du. Bapak Ibu semuanya, mari kita awali eh, review PPL 1 modul ajar PJBL ya, dengan baca suratul Fatihah. Al-Fatihah. Eh, Bapak Ibu semuanya, Pak Taufikur Rahman selaku guru Pamong, eh, yang sudah gabung ada 8 orang termasuk saya dan Pak Taufik. Berarti masih separuh yang belum bergabung. Eh, Kawan-kawan bisa menginfokan ke yang belum gabung untuk bisa segera bergabung di Zoom ini ya. Bapak Ibu, sebelum kita memulai, nanti mohon izin mungkin Pak Taufikur Rahman yang akan mengawali gitu ya. Barangkali nanti ada catatan-catatan dari Pak Taufikur Rahman. Bapak Ibu, eh, silakan dicatat ya hal yang penting, baik itu yang terkait dengan tugas Bapak Ibu maupun yang tidak terkait tetapi mungkin itu penting ya bagi Bapak Ibu untuk bisa apa perhatikan ya. Jadi baik itu pada praktek pengajaran video maupun pada modul ajar. Gitu, ya. Oke, Pak Taufik, monggo kalau sudah bisa dimulai, silakan. Iya, Bapak. Cek suara dulu Pak Taufik. Suara saya jelas Bapak Ibu ya? Iya, sangat jelas, Bapak. Suara dalam bisa masuk, Bapak ya? Gimana Bapak Ibu, suara Pak Taufik terpantau jelas atau perlu kurang bagaimana? Ya Gimana? Allah jelas, Pak. Gimana? Jelas ya? Sampun terdengar. Oke Oh, ya, alhamdulillah. silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kita hormati bersama yaitu Salahuddin yang menjadi panutan kita semuanya. Juga Bapak Ibu guru hebat, calon guru profesional dari PPG batch 2 tahun 2024. Alhamdulillah untuk season ini kita masuk pada
review yang kedua berkaitan dengan PPL yang telah Bapak Ibu lakukan di mode ini adalah berkaitan dengan PJBL. Nah, sebelum kita mengarah ke review, ada beberapa hal yang menjadi perhatian Bapak Ibu. Untuk teknis, alhamdulillah secara umum sudah mulai meningkat dari yang sebelumnya PPL, yang PBL. Nah, tapi masih ada beberapa yang perlu untuk kita perhatikan bersama sehingga nantinya ketika panjenengan semuanya memilih salah satu di antaranya yang akan menjadi penentu dari kelulusan Bapak Ibu guru hebat GPAI ini di UKIN nanti. Yang pertama berkaitan dengan pengambilan sud Bapak Ibu yang masih ada beberapa itu eh, kurang jelas di bidang gambar dan pengambilan yang kurang optimal. Jadi nanti di kami harapkan di PPL yang semakin lama semakin bagus ini nanti karena selalu ada masukan dan review ini nanti akan terus memperbarui dari apa yang telah Bapak Ibu guru dapat kerjakan semua ini bisa tambah baik, tambah baik, tambah baik sehingga mampu untuk meyakinkan penguji UKIN yang nantinya bisa untuk kita gunakan untuk lampiran sehingga dinyatakan lulus. Nah, selain dari shoot yang belum optimal, ada beberapa hal lagi Pak Ibu. Karena ini nanti pasti akan menjadi kriteria. Karena eh, penampilan Bapak Ibu semua yang mulai dari masuk, salam, sampai akhir salam lagi, itu akan kita nilai semuanya. Nah, untuk pembukaan, alhamdulillah sudah terbukti Bapak Ibu guru debat semua ini sudah mampu untuk menunjukkan daya tariknya. Mulai dari doa, kemudian presensi, kemudian memotivasi. Eh, yang masih kurang tampak secara umum adalah bagian persepsi. Beberapa Bapak Ibu guru hebat sudah menyampaikan persepsi. Ada beberapa hal yang menjadi tujuan dari persepsi yang belum seringkali tampak, yaitu kontekstualisasi dari yang akan jenengan sampaikan dan apa yang telah dibahas di lampau. Karena itu nanti akan berkaitan dengan refleksi Bapak Ibu semuanya masuk enggak di benak mereka sehingga perasaannya itu bisa nyambung dan berkesinambungan dengan materi-materi esensial yang telah Bapak Ibu sampaikan. Berkaitan dengan persepsi itu sudah mulai nampak semuanya, cuma perlu diperhatikan beberapa hal berkaitan dengan pola adanya kaitan antara materi yang sebelumnya. Nah, yang selanjutnya ini masih secara umum terlebih dahulu yang sudah nampak di PPL kedua Bapak Ibu guru dapat sampaikan ini. Yang belum masih nampak juga yaitu kontekstualisasi Bapak dengan materi yang sudah sering Bapak Ibu sampaikan dalam kelas sehari-hari. Karena kontekstualisasi atau bahasa lainnya itu analogi dari kisah yang Bapak Ibu mau sampaikan itu Baru itu kami harapkan selalu ada maaf Pak Solik iya tahu salah kamu terus mesti. bisa Pandukmu di itu mute dulu ya. Yang umum terjadi ketika kami melihat itu eh, masih belum seringkali nampak analogi atau kisah atau inspiratif lah yang nantinya bisa membuat perasaan anak yang itu semakin masuk dalam materi yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, karena menurut
pandangan K13 itu yang sering kami sampaikan dalam pola-pola pelatihan, itu tidak ada murid yang bodoh. Yang ada adalah gurunya yang masih belum mengetahui potensinya, gurunya yang masih belum tepat metodologinya, atau anak ini memang benar-benar malas itu aja. Nah, tugas kita sebagai guru itu mampu untuk menggerakkan ini semuanya sehingga nantinya anak-anak ini menerima kita dengan menyenangkan, kemudian ini ada di penilaian loh Ibu ya. Bisa komunikatif sehingga kita itu ketika menyampaikan sesuatu tidak hanya ke satu fokus ke diri kita aja untuk menyampaikan materi, tapi anak-anak juga diajak pikir apa yang menjadi materi esensial pada saat itu. Kemudian kritis, jadi mampu untuk Bapak Ibu pancing nih anak-anak itu ketika eh, pembelajaran, jangan sampai anak-anak itu hanya diam duduk manis mendengarkan mengenang kok tiba-tiba nggak paham, mengenang tiba-tiba baku, lah itu yang nggak kita harapkan. Maka harus kita pancing daya kritisnya lewat pola-pola penyampaian atau pola-pola kita sehingga anak-anak itu tergerak dirinya untuk bertanya atau menanggapi ataupun berkaitan dengan jiwa-jiwa untuk memperdalam apa yang telah kita sampaikan. Kemudian sisi humanisnya, eh, dalam pola pembelajaran K13 ini, sisi humanis harus seringkali kita terapkan dalam pembelajaran karena mereka itu menurut Maslow diciptakan dengan keunikannya masing-masing. Nah, di perbedaan keunikan itulah yang harusnya kita nanti sikapi secara humanis bahwa nggak seharusnya ikan itu harus memanjat, nggak seharusnya monyet itu eh, selalu kuat menyelam dalam air. Nah, dengan mengetahui pola-pola pembelajaran yang sudah sering Bapak Ibu sampaikan dalam asesmen awal, nanti diharapkan mampu untuk terus dikesinambungan dalam setiap proyek yang mereka akan sampaikan dalam kreasi mereka masing-masing, inovasi mereka masing-masing. Sehingga kolaborasi-kolaborasi seperti ini harusnya terus diperhatikan dalam pembelajaran. Nah, yang selanjutnya ini yang paling awal mestinya tujuan pembelajaran. Dalam kriteria penilaian itu ada penilaian tujuan pembelajaran, ada lanjutannya Pak Bu, berbasis higher order thinking skill. Nah, ketika kita menyampaikan suatu tujuan pembelajaran yang mereka itu langsung bisa menjawab, berarti itu masih belum hot. Analisa hot apabila mereka itu mampu untuk menganalisa apa yang menjadi tujuan pembelajarannya dengan pola-pola terbuka, pola-pola yang menyebabkan mereka itu bisa berpikir lebih dalam lagi. Sekarang lebih dipenuhi dengan deep learning. Nah, oleh karena itu dalam pola-pola tujuan belajar ini nanti di modul ajar jangan semuanya harus ditekankan dalam pola yang berbasis kelas. Karena itu nanti akan menyangkut pada asesmen di akhir Bapak Ibu setelah menyampaikan materi. Nah, masih ada berapa yang menjadi pola dalam Bapak Ibu sampaikan itu masih sama antara simpulan, refleksi, itu masih agak rancu. Nah, yang diterapkan dalam K13, simpulan itu nanti Bapak Ibu harus mampu untuk memacu anak-anak ini menyampaikan apa yang mereka dapatkan. Jadi mereka menyimpulkan sendiri apa yang apa materi yang telah mereka dapatkan. Bukan kita yang menyimpulkan, itu yang kami harapkan. Jadi kita lemparkan ke audien kita atau anak-anak. Nah, sedangkan refleksi itu yang menjadi beberapa catatan secara umum bagi kami. Refleksi ini yang sering muncul
itu hampir sama dengan kesimpulan. Nah, padahal yang diharapkan dari refleksi itu memicu dari perasaan anak-anak ketika mempelajari hal tersebut, atau kita juga bisa mengkontekskan dengan tindak lanjut dari apa yang akan mereka laksanakan di ke depan setelah mengetahui materi tersebut. Nah, dari pola-pola yang secara umum ini bisa Bapak Ibu terima, nanti di PPL 3, 4, dan seterusnya nanti bisa untuk terus kembangkan. Nah, sekarang masuk pada review individu yang nantinya bisa Bapak Ibu lakukan secara bersama, karena nanti meskipun kami sampaikan hanya beberapa, karena nanti kemarin sudah disampaikan Yai Solih di PPL-nya beberapa, kami juga akan menyampaikan di PJPL-nya ini beberapa, dan nantinya bisa mewakili Bapak Ibu semuanya untuk kita terapkan dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, Pak Faiz bisa di on cam dan on mic kan, Pak Faiz, kita adakan interaksi. Oke, Oh bisa. iya, Pak Faiz. Terima kasih. Pak Faiz, setelah kami analisa di Maaf Pak Taufik, suaranya ya, bisa agak dekat mic-nya nggak supaya lebih jelas. ya, sampun dengar ya? Ya kedengaran cuman agak ngawang gitu loh. Jadi seperti kurang dekat. Tapi Oh iya, kalau udah maksimal ya ya nggak apa-apa. Cuman kayaknya kurang ini, kurang seperti kurang dekat gitu aja. Nah, oh mengatakan. Ya, ini kalau sudah meningkat. Nah, teman kamu dimutakan ya. gitu. Untuk Pak Faiz berkaitan dengan PJBL yang telah Pak Faiz lakukan, mungkin Pak Faiz dari awal itu sudah eh, merencanakan akan menggabung itu ya Pak Faiz ya, di Hmm. materinya PPL dan PJBL seperti itu awal ini. Materinya sama, Ustaz. Nah, materinya sama dan anaknya sama, waktu dan tempatnya sama ya Pak Faiz. Oke. Oke. Nah, untuk ke depan Pak Faiz, Oke, ini kami harapkan eh, untuk polanya harus ada terus perkembangan. Jadi dari PPL kemarin misalnya yang telah kami review, nanti bisa buat catatan ibu bapak semuanya, kemudian diterapkan dalam PJBL-nya. Nah, kebetulan yang Pak Is sampaikan di PJBL itu keamanan loh. Kok kelihatannya mulai dari awal sampai pendahuluan sama. Kami buka kembali yang PBL loh, ternyata sama. Kemudian eh, jangan-jangan sintaknya juga sama ya. Nah, ternyata setelah kami analisa di review untuk penilaian dari Pak Faiz upload kan di PJBL, itu sudah sesuai semuanya sintaknya. Berbeda antara PBL dan PJBL-nya. Pelakunya pun juga berbeda. Tetapi mohon untuk Pak Faiz anu ya, bisa untuk lebih kreatifkan lagi. Mungkin ya kendalanya Pak Faiz untuk mengundang siswanya yang memang sangat kesulitan ya, seperti yang disampaikan di awal gitu. Itu eh, sehingga kami pun bisa yakin bahwa memang ada penyesuaian-penyesuaian atau perubahan-perubahan dari apa yang telah Pak Isin lakukan antara PPL 1 dan PPL 2. Hmm. Sehingga Pak Wais harus bisa lebih mungkin kreatif lagi ya Pak Wais. Ya, Misal Ustaz. di awal dibuka lagi kembali yang eh, PPL dan PJBL-nya yang berbeda, setelah dari PPL selesai kemudian baru PJBL. Oh, bagaimana? Atau pokoknya ada perbedaan, bukan hanya di rangkaian kegiatan intinya yang menjadi sintak dalam PBL dan PJBL, karena itu pasti akan menjadi perhatian kita, karena kita di sini itu mengapa sih ada PPL 1, PPL 2, PPL 3 sampai seterusnya itu, karena
kami pastikan di sini ada peningkatan gitu aja Pak Faiz. Jadi Iya. sudah luar biasa dari awal Pak Faiz itu. Dari salam itu sudah sangat menggairahkan. Assalamualaikum anak-anak hebat. Wah, itu kalau saya muridnya itu langsung tergerak untuk mengikuti dari apa yang menjadi instruksi Pak Faiz dalam pembelajaran. Nah, itu juga Iya. sudah luar biasa jadi nilai lebihnya. Uh, tapi nanti ketika ada pengkondisian dalam syutingnya ini harus diperhatikan. Kemudian Pak Faiz mau tanya ini, sudah menikah atau belum nih Pak Faiz? Sudah Gimana praktisi? Ustaz? Sudah menikah atau belum? Sudah? Menikah atau belum? Oh, Menyampaikan. punten. Sudah. Oh sudah. Sampun Ustaz. Oke. Nikah muda, Ustaz. Oh nikah Nikah dini. muda. Nikah dini. Nah, Nggih. kalau sudah jadi praktisi, maka yang disampaikan itu harus lebih mendalam. Karena kami dari awal melihat itu eh, yang menjadi proyeknya masih undangan ya Pak Faiz ya. Nggih. Nah, kalau memang itu sudah apa namanya, jenengan sudah praktisi, mungkin bisa ini pernahkan anak-anak untuk mulai dari eh, khidbah yang benar itu gimana, Hmm. kemudian sampai praktek pernikahan yang sesuai dengan rukun syarat sahnya eh, itu semuanya. Nah, Nggih. karena dalam pembelajaran yang Pak Faiz sampaikan dalam UJBL ini itu menurut kami sudah luar biasa tapi kurang ngehnya itu dalam pola-pola pengembangan materinya Pak Faiz. Jadi Hmm. harusnya materi yang disampaikan sekali seumur hidup ini sudah mulai proyek untuk anak-anak itu memikirkan kehidupannya yang lebih eh, mendalam, yang Nggih. lebih banyak manfaat untuk aplikatif di masa depan. Jadi bukan bukan merangkai proyek dari ya sudah bagus sih merangkai proyek dari undangan. Nah, tapi nanti harus ada kaitannya dengan eh, misal doa doa pernikahan dan eh, harapan-harapan baik dari pernikahan itu. Ibu rumah tangga. Ya, ini enggak dulu sebagai ibu rumah Asal mohon tangga. maaf Rumah bisa. tangga. Nah, jadi Bapak sudah luar biasa, tapi ada beberapa yang menjadi catatan kami. Nah, Ya. kemudian eh, untuk ketika kafaratul majlis, Faiz, itu kami Nggih. juga mendengar ada yang dari eh, yang mau tabarok kan, itu ya, ilaih ya, eh, as astagfirullah wa atubu ilaih. Nggih. Nah, Nggih. sedangkan Pak Faiz itu masih menggunakan yang ilaih, haknya sangat terlihat. Nah, Oh, nggih. mungkin bisa kita samakan persepsinya untuk kafaratul majlis yang sering nantinya Pak Faiz terus sampaikan ini itu menggunakan domir yang kaf, bukan domir yang ha. Ngendika. Oke. Kemudian eh, dari pola proporsional sekarang Pak Faiz. Dari yang kami amati itu kegiatan inti yang kegiatan pembukaan yang Pak Faiz sampaikan itu mulai dari salam sampai kegiatan inti itu 9 menit. Padahal yang eh, Pak Faiz upload kan itu 14 menit sekian. Nggih. Jadi kegiatan inti dan penutup kebagian 6 menit dari sisa sisa awal Pak Faiz di kegiatan pembukaan. Nah Hmm. itu nanti bisa diproporsionalkan Pak Faiz. Jadi nanti agak ada yang diungkap-ungkap. Yang penting adalah kegiatan inti Pak Faiz yang harus dikembangkan. Misal 15 menit berarti eh, 3 menit atau 4 menit untuk pembukaan, kemudian 4 menit penutup, sisanya kegiatan inti. Jadi Nggih. proporsionalnya juga kami harapkan untuk nampak di situ. Nah, mungkin
dari eh, yang belum kita pikirkan itu tadi tujuan pembelajaran dengan proyek poster undangan Pak Faiz itu gimana ya Pak Faiz? Hmm. Mungkin kaitannya. Iya, iya. Kapan dan lewat sinyalnya di sini hujan terus jadi Oh, sinyalnya oke. tidak ber. Oh, mungkin Pak Faiz bisa sampaikan tujuannya eh, dari materi awal itu kaitannya dengan proyek poster undangan itu bagaimana sehingga mungkin ada yang pola-pola belum tersampaikan ke kami padahal itu penting gitu. Hmm. Bentar. Pak menggunakan proyek untuk poster undangan itu yang belum kami pahami gimana Pak Faiz? Bentar, bentar, bentar. Itu sudah kami dapatkan esensinya, cuma kami ingin mendengar langsung dari Pak Faiz untuk Hmm. Ini menerapkan pengetahuan ini dalam konteks sehari-hari bagi individu maupun bagi masyarakat kemajuan. Mungkin di sini Ustaz. oh Di ini konteks kehidupan sehari-hari yang sering dipakai di dalam masyarakat itu apa, yang proyeknya di dalam masyarakat itu apa. Jadi di sini saya lebih membuat bagaimana menarik teman-teman untuk membuat proyek, yaitu salah satunya dengan itu, dengan membuat undangan atau poster seperti itu Ustaz. Jadi di sini ada konteks kehidupan sehari-hari. Karena kalau oh kalau di sini cuma membandingkan persamaan, oh itu buat apa gitu loh teman-teman ya gitu. Tapi di sini ada satu yang bikin menarik teman-teman, yaitu menggabungkan antara media Canva, menggunakan Canva untuk membuat poster maupun undangan yang di sini pada 1.3-nya di situ menerapkan pengetahuan ini terhadap konteks kehidupan sehari-hari. Jadi di situ contohnya kayak undangan gitu. Jadi nanti karena kita juga jurusan SMK, proyeknya adalah bagaimana caranya mereka itu membuat sebuah proyek bisa bermanfaat untuk mereka ke depannya begitu Ustaz. Jadi kayak membuat seperti undangan seperti itu karena kan ini juga peluang bisnis juga bagi anak SMK oh, seperti itu Ustaz. oh, seperti itu. Luar Iya. biasa sekali ya Pak Faiz. Jadi memang sudah tepat pemikiran saya ternyata ada esensi khusus dari bidang yang Pak Faiz sampaikan itu apalagi anak-anak ini dari anak SMK ya bisa sebagai Oke, untuk pembekalan mereka dalam kehidupan di masa depan. iya Oke, Ustaz. luar biasa. Dan terakhir dari yang menjadi catatan kami Pak Faiz itu refleksinya Pak Faiz. Jadi refleksi yang Pak Faiz sampaikan itu ketika dijawab anak-anak itu lebih cenderung ke kesimpulan. Nah, Mhm. jadi nanti bisa Pak Faiz sampaikan berkaitan dengan apa yang menjadi eh, kepentingan berkaitan dengan perasaan nih, Pak. Kalau kesimpulan itu materi, kalau refleksi eh, ini berkaitan dengan perasaan. Jadi pola pertanyaannya beda. Jadi nanti kalau di refleksi yang Pak Faiz sampaikan di video PJB itu anak-anaknya memang cepat gitu ya jawabnya Pak Faiz. Atau memang ada Iya, iya. dicepatkan. Sebenarnya enggak sih Ustaz. Oh itu Enggak eh, kalau di, kan tidak. dicepatkan gitu ya. Oh, kayak ada slow motion ya slow motion. Yang dicepatkan itu namanya apa? Lawan katanya slow. Apunten Oh Ustaz, iya, sebenarnya pas. tidak dicepat. Oh iya, Pas sebenarnya. oh Tidak pas gitu. dicepatkan. Oh Oke. iya, berarti memang anaknya bicaranya cepat berarti. Cuman mungkin yang bisa jadi evaluasi buat saya sendiri adalah terkadang dalam berbicara di depan publik, di bicara di depan teman-teman, itu
apa ya, bahasa saya yang terlalu cepat kadang seperti itu Ustaz. Jadi perlu belajar public speaking lagi Ustaz ini sepertinya. Loh, loh, sudah luar biasa Pak Faiz. Ini yang kami sorot itu jawaban dari anak-anak ketika Pak Faiz mulai untuk merefleksikan dari apa yang Pak Faiz sampaikan. Jadi Pak Iya. Faiz sudah sangat jelas itu. Kami juga sangat tertarik mungkin eh, bisa dijadikan guru idola itu Pak Faiz kalau dari awal sampai akhir sungguh luar biasa performanya Pak Faiz. Ya saya kira itu Pak Faiz ini jadi catatan. Jadi setelah ini Ngapunten sebelumnya, ngapunten itu ya, sebenarnya untuk anak-anak yang refleksi terakhir itu memang ya, anaknya jurusan broadcasting, kita kebetulan juga ngajar broadcasting, jadi memang apa ya, kadang bahasa mereka itu kecepatan seperti itu karena agak oh, derdek juga gitu Ustaz. Tapi ya, alhamdulillah mereka mampu menguasai materi apa yang saya sampaikan begitu sebenarnya. ya, sangat terlihat Bapak Pak Es. Jadi memang sudah luar biasa dan nanti bisa menjadi catatan ya Pak Faiz. Jadi Tentu kalau saja. misal nantinya ada penggabungan, kalau bisa dari awal sampai akhir itu berbeda. Kalau kami lihat dari awalnya itu masih sama plot dengan yang PBL di PJBL ini. Hmm. Saya kira seperti itu untuk Faiz. Kemudian review untuk Bu Kurnia Silvi ada nggak ya? Bu Kurnia Silvi. Nah ini memang aktornya Ceris kalau Bu Kurnia ini. Jadi eh, memang ketika kita amati dari pembelajaran pola PJBL-nya Bu Silvi ini itu sangat kontekstual karena eh, kita di SMA SMK apalagi asuhannya langsung Bu Lulu ini ya Bu Kurnia Silvi ini. Oke, oke, betul, betul. Abu, abu aja. Nah, itu selalu menggunakan proyek-proyek yang bisa untuk kita terapkan dalam pola-pola Kementerian Agama atau yang sering Pak Makmun bilang ini nanti bisa digunakan proyek dalam setiap pembelajarannya. Nah, buku Nesbik ini sudah menerapkan dalam pembelajaran di PJBL ini. Nah, sampai kami kagum ketika anak-anak itu dikondisikan eh, ada jawaban dia semampu itu anu, nggak terima PAI ini. Ini ada keinggis-inggisannya juga. Jadi Bu Kurnia Sofi ini sudah menunjukkan meskipun beliau itu kelihatannya nadanya dalam berbicara itu intonasinya itu berkarisma gitu. Jadi kayak datar tapi mengena. Jadi anak-anak itu jawabnya juga dengan heboh. Ini kelebihannya Bu Kurnia Sofi. Dari salam sampai salam lagi itu eh, kami amati dalam pola penyampaian itu tidak terlalu terlihat intonasinya, tetapi bisa untuk menguasai pembelajaran. Ini juga hal yang luar biasa. Dan yang menjadi catatan kami untuk Bu Selvi dalam pembelajaran awal itu ada persepsi yang sudah Bu Selvi lakukan. Eh, di materi sebelumnya godok, kemudian dikaitkan dengan materi-materi yang Bu Silvi mau sampaikan. Buliman ya kalau nggak salah kemarin kami lihat itu. Nah itu eh, untuk lebih mengenanya anak-anak dalam pola pemikiran yang akan kita sampaikan, itu harus kita punya stimulus yang mampu untuk menggunakan materi lalu sehingga kaitannya dengan materi sekarang itu ada esensi sambungan konteksnya. Meskipun kadang tidak bisa untuk disambung-sambungkan, tapi harus kita mampu untuk mencari gimana celahnya sehingga materi yang kemarin itu penting kemudian disambung dengan materi yang akan kita pelajari ini juga penting. Jadi itu yang kita harapkan dalam persepsi itu. Nah itu eh, tadi di awal ditanyakan, cuma belum dikaitkan gitu saja yang kami dapatkan tadi. Kemudian juga sudah ada asesmen awal di beberapa juga sudah luar biasa. Pak Holid juga ada beberapa guru
Ibu Bapak Ibu GPA itu juga sudah ada asesmen awalnya ini ya, baik yang kognitif maupun yang non kognitif. Kami juga melihat dari motivasinya itu selain menampilkan performanya juga ada triknya juga. Kalau Pak Faiz tadi ada tepuknya, kalau Bu Kurnia Silvi tadi juga berdirinya. Kemudian ada yang pengkondisian kelas itu yang juga sudah luar biasa Bapak Ibu semuanya. Nah, yang belum kami dapatkan ini sayangnya semuanya nihil. Ketika absen semuanya masuk, ya. Yang kami lihat review beberapa itu semua masuk. Padahal kami juga menanti sisi humanis yang eh, kelihatannya sepele, tetapi anak-anak itu merasakan. Seperti yang sering kita bahas dalam eh, kurikulum Merdeka, itu ketika anak-anak itu sebelumnya itu nggak masuk, kemudian sekarang masuk, nah itu ditanya, itu bisa sebagai eh, senjata untuk kita bahwa menyapa atau menghumaniskan mereka, memperhatikan mereka secara khusus itu sangat penting. Ya. Oh, kemarin nggak masuk ya, terus sekarang sudah sembuh. Eh, ini yang nggak masuk kita doakan ya biar lebih eh, sehat, segera sehat pulih kembali. Nah, hal-hal yang sepele seperti itu dalam kurikulum Merdeka itu sangat diperhatikan sebagai sisi-sisi humanis untuk menunjang konstruktivistik mereka sehingga mereka itu mampu untuk optimalkan bahwa mereka itu juga diperhatikan di situ. Jangan sampai Ibu GPAI hebat ini ketika menyampaikan atau menyapa, menyeluk itu apa? Menyeluk, memanggil itu, hei kamu, itu kurang sangat berkenan karena tidak ada labet bagi diri mereka untuk merasa diperhatikan. Jadi ada beberapa indikator guru-guru itu yang selalu diingat ketika mereka mengingat dari setiap eh, sapaan atau dari setiap mereka guru itu memanggil namanya. Jadi usahakan ibu bapak semuanya itu ketika menyapa, memanggil anak-anak itu dengan namanya masing-masing. Itu sudah sebagai nilai plus tersendiri. Nah, eh, mungkin ini terpotong di Bu Kurnia Zofi karena tujuan yang kami harapkan ada itu masih belum nampak ada satu, tetapi tiba-tiba sudah langsung dijeda dengan eh, pola belajar yang lainnya di tujuan belajar. Nanti di bawahnya juga belum ada ya di situ Oke, ya iya tulisan Pak. tujuan membelajar nilai khusus betul kan di situ nanti dicatatkan bawahnya itu ibu bapak semuanya itu memberikan apa nanti kita akan koreksi lihat di situ semuanya misal tujuan pembelajaran tersampaikan nah di situ harus dengan sampaikan juga tulisannya itu tujuan pembelajaran nah itu sangat penting dalam pembukaan sudah sangat berharisma kemudian eh, yang kami ingin tahu adalah eh, cherish itu digunakan dalam penentuan proyek dalam materi subbuliman ini konteksnya gimana Bu Kurnia? Karena yang kami dapatkan dari pelatihan-pelatihan series itu eh, lebih masuk di materi yang berkaitan dengan sejarah karena kita nanti yang kita tuliskan adalah cerita-cerita. Ya, kalau materi tentang keimanan apalagi subbuliman ini nanti menuliskannya gimana karena tadi di proyeknya juga kami lihat tokoh, latar, kayak di bahasa Indonesia itu ya. Nah itu nanti kami ingin tahu kaitannya gimana itu, Subuliman dengan lomba jerisnya ini. Itu anak mengambil tema dari Soakuman, Pak. Jadi saya teruskan untuk nopo dengan tema itu berakhlak terhadap Bapak Ibu guru. Misalnya sabar seperti itu. Jadi Oh, mana seorang siswa itu
mencontoh apa kesalahan dari seorang pak ibu guru dan disiplin juga seperti itu. Akan Pak. Oh iya, iya, luar biasa Bu Sylvie. Kami sangat percaya ini Bu Sylvie mampu untuk menerapkan hal yang luar biasa dalam pelajaran karena kemarin juga sudah ditunjukkan sendiri oleh sekolahnya Bu Sylvie ini, apalagi dibantu KPI yang luar biasa di SMKN satu keras ya Bu Sylvie. Itu sampai juara SBR ya, Bu Sylvie. Juara tiga nih, Oke, tingkat alhamdulillah provinsi. juara tiga tingkat Nah, provinsi. itu pasti salah satu dari distributornya adalah pemikiran Bu Kurnia Subi juga. Nah, dari itu nanti Bu Sylvie tinggal mengkolaborasikan dengan apa yang menjadi pembelajaran Bu Sylvie dengan eh, apa itu yang sudah menjadi anu ya, sekolah juara ya, sekolah juara karena targetnya Caris nanti eh, bisa diikuti lomba. Bahkan kami dengar sendiri dari SMKN Keras ini sudah membuat kumpulan cerita ya. Apa itu kumpulan cerita itu apa Bu? Ya, antologi Pak. Antologi, Oke. antologi dari murni siswa, kemudian Oke. dicetakkan dan Oke. ber-ISBN juga. Oh itu luar biasa. Oke. Jadi bisa menjadi nilai plus untuk Bu Sylvie dan teman-teman dalam pola-pola pembelajaran yang terus dikaitkan dengan kehebatan-kehebatan sekaligus bisa untuk memenangkan juara-juara itu bonusnya. Saya kira seperti itu, ya. Alhamdulillah Pak. Untuk Oke. masukan semuanya nanti bisa kita buka sesi diskusi. Sekarang modal dalam aturakan Yai Solihuddin lagi. Malam. Oke, ini kan kita sudah yang kedua ya, jadi mungkin Bapak Ibu juga sudah melihat catatan yang pertama. Saya lihat memang ada apa upaya Bapak Ibu untuk perbaikan ya, misalnya kontekstualisasi metafora itu ada yang sudah kelihatan, meskipun ada juga yang mungkin lupa atau melakukan, tapi mungkin tidak masuk di gambarnya, saya nggak tahu ya. Kan kita husnuzon saja gitu ya. Iya, betul. Eh, Tadi itu saya bukurnya itu proyeknya apa? Saya belum bisa apa ya, menduga-duga apa tadi itu berarti bukurnya tadi itu. Terus Pak, cerita Islami anak-anak yang membuat. Iya, itu nanti berarti apa produknya itu berupa buku gitu dah. Oke, seperti novel Pak. Tapi Novel waktu cerita Islami. waktu presentasi itu ditampilkan nggak karyanya, bukunya atau apa ya, teks atau apanya gitu, tampilkan nggak? Presentasi yang mana Pak? Yang di itu kan di video bukunya itu kan ada kelompok presentasi kan. Oh, G. G saya Nah, tampilkan. itu itu di bagian mana? Kalau kalau kelihatan mereka ini menuliskan itu di Di proyek itu di mana? materi Pak. Gimana? Di diskusi. Atau mungkin saya yang lupa. Iya, maksud saya gini. Jadi Lupa Bapak Ibu, masuk misalnya gini ya, misalnya. teman-temannya. Kan ada Bapak Ibu itu minta untuk bikin video, ada yang flyer lah, bukunya kan bikin cerita gitu ya. Nah, cerita itu kan berarti teks gitu ya. Nah, teksnya itu kan harus mungkin ditampilkan di proyektor gitu ya maksudnya. G. G Nah, itu ada. ada nggak waktu itu? Ada Pak. Ada ya. Nah, gini Bapak Ibu G. ya, supaya itu penilai atau yang melihat, termasuk nanti ketika Okin ya, itu kelihatan juga nanti misalnya Bapak Ibu itu tugasnya flyer atau video, ketika ditampilkan itu anak presentasinya sambil lihat proyektor gitu. Jadi apa misalnya ketika flyer kan ditampilkan, nah itu anak-anak itu
menjelaskan sambil melihat proyektornya karena kan itu ditampilkan di proyektor ya itu ya di layar gitu. Itu sehingga tidak hanya berdiri di depan kemudian bilang ya nggak nggak terlalu kelihatan kalau penilai itu nggak menyimak, apalagi kalau suaranya kurang jelas ya dari videonya itu ya menjadi kurang jelas ya. Nah kalau misalnya visualisasinya itu kelihatan anak-anak melihat proyektor menjelaskan sambil menunjuk-nunjuk atau apa gitu ya mungkin ya sesekali mungkin ya. Tidak harus terus mungkin tergantung konteks apa yang dia ceritakan maka itu menjadi lebih jelas gitu. Terus yang kedua begini Bapak Ibu semuanya ya. ah Ketika diskusi itu sebaiknya nampak kegiatan diskusinya ya. Nah, gimana supaya nampak gitu ya? Supaya nampak, eh ada dua sebenarnya ya. Kalau Bapak Ibu bisa menggunakan kamera yang mobile yang bisa bergerak, maka kameranya itu didekatkan ke anak-anak yang diskusi sehingga kelihatan jelas. Kalau Bapak Ibu hanya di belakang terus kameranya tidak bergerak, ya kita nggak tahu. Ya. Nah, yang kedua, seandainya nih, seandainya kameranya itu karena keterbatasan Bapak Ibu itu tidak bergerak kameranya, maka yang kelihatan itu anak-anak menghadap kamera. Nah, kalau misalnya kameranya di belakang, maka jangan membelakangi kamera karena nggak kelihatan. Apalagi kalau tidak diatur posisi duduknya anak-anak itu untuk saling berhadapan gitu ya. Nah, kalau misalnya saling berhadapan, usahakan anak-anak itu tidak membelakangi kamera sehingga kelihatan mereka ngomong. Ya. Kemudian anak-anak harus ada kegiatan yang menunjukkan itu diskusi, entah mencatat, berbicara, entah itu kemudian dengan gestur anak-anak yang kelihatan, nah begitu. Nah, itu ada beberapa video yang saya tidak melihat ya, tidak melihat seperti itu. Karena apa? Karena kameranya di belakang terus. Nah, anak-anak ada yang tidak berubah duduknya, ada yang berubah tapi membelakangi kamera. Sehingga ketika anak-anak itu, ya kalau anak-anaknya itu kelihatan beneran ngomongnya, diskusinya seru dan nampak gesturnya itu kelihatan. Tapi kalau enggak ya, enggak bisa kelihatan. Tuh. Terus juga begini, Bapak Ibu yang lain gitu ya. Usahakan kegiatan apapun termasuk diskusi itu ya kegiatan apapun tuh jangan sangat singkat tapi perlu durasi mungkin 5 detik atau 10 detik ya sehingga kelihatan ya. Misalnya apa? Misalnya eh kayaknya ada diskusi itu disuruh mengelompok misalnya, tapi kemudian kita nggak melihat ada proses diskusinya, tiba-tiba disuruh presentasi gitu aja. Tapi ada perintah diskusinya ya, namun tidak kelihatan prosesnya di gambar. Nah, ini kan kita tidak bisa memastikan ya, meskipun itu Bapak Ibu menginstruksikan diskusi. Nah, jadi perlu gitu ya. Kemudian apalagi tadi? Perpindahan slide itu jangan terkesan tiba-tiba ya. Tidak ada pengantar lah. Itu kalau dari kegiatan A, kegiatan B, maka itu perlu ada pengantar ya. Tidak bisa tiba-tiba. Kenapa? Karena itu kesannya ya tidak enak dilihat gitu ya. Yang kedua, kita nggak tahu alur kegiatannya. Nah, itu ada ya. Ada di catatan saya. Kemudian urutan ya urutan nggak tahu mungkin nanti Pak Taufik bisa mengkoreksi kalau ada yang keliru ya urutan Bapak Ibu menurut saya nih ya menurut saya kan ketika Bapak Ibu itu masuk ya gimana kabarnya anak-anak. Ya, ada yang nggak masuk hari ini misalnya gitu ya. Coba Bapak cek ya kemudian dipanggil satu dua tiga oh ternyata
Nah, tadi benar yang dikatakan Pak Taufik, seandainya Bapak Ibu itu pura-pura ada yang tidak masuk. Nah, kemudian mengomentar, oh ya di mana ya? Oh, itu menunjukkan kepedulian. Gitu ya. Tolong nanti dicek ya ke siapa yang dekat rumahnya. Lah, padahal siswanya ya cuman itu, tapi pura-pura misalnya ada yang tidak masuk kan bisa. Gitu. Kenapa? Karena di instrumen itu memang ada pernyataan Bapak Ibu itu menunjukkan perhatian. Kemudian apa menunjukkan belas kasihan atau menolong gitu ya. Tuh. Dan diusahakan anak-anak itu memang aktif ya supaya di video itu nampak. Jangan gimana anak-anak ada usulan. Nah, gimana gimana ini ada komentar nggak pembelajaran hari ini kesannya. Anak-anak diam ya, jangan diam disuruh ngomong gitu ya. Supaya kelihatan supaya kelihatan. Meskipun tuh ngomongnya, oh ya Pak, saya merasa senang begini. Nah, itu enggak apa-apa, meskipun setuju ya. Ya kalau nggak setuju ya juga bagus. Itu menunjukkan anak-anak itu kritis gitu loh. Tapi kalau anaknya diem aja itu kan menunjukkan iki gurune sing gak menarik apa arek-arek ngantuk apa memang luwe kan gitu ya. Jangan-jangan lapar kan gitu ya. Nah gitu. Jadi ini kita pinter-pinternya aja gimana ngatur di tampilan supaya kelihatan instrumennya ya. Eh, nah tadi saya melanjutkan urutannya ya menurut saya itu anak-anak gimana kabarnya ada yang nggak masuk? Oke, coba ya Bapak cek. Oh, itu jadi itu kemana kira-kira? Ada yang tahu ya nggak infonya misalnya begitu ya? Oke, nah masih ingat nggak kemarin kita belajar apa? Nah, kan ini kan berarti persepsi itu ya. Oh iya Pak, gini gini gini. Oke, bagus. Nah, oke, nah ada yang tahu nggak apa itu? Nah, misalnya begitu. Nah, ini kan berarti sudah masuk pemantik bisa, gitu ya. Nah, setelah itu, Bapak Ibu bisa, oke, Bapak punya pertanyaan ini, coba dijawab ya. Sekarang scan barcode ini lah kan gitu. Nah, setelah scan itu kan, Bapak anak-anak ini Bapak lihat ternyata 70% kalian sudah tahu tentang ini. 60% tahu tentang itu diceritakan hasilnya. Jangan diem aja gitu ya. Karena kan ini langsung ya. Bapak Ibu itu kan langsung pakai ini. Pakai apa? Barcode itu kan kelihatan. Ya, terus ada itu kalau nggak salah di video ini yang anak-anak oh bukan bukan pemantik sih ya, tapi sumatif, sumatif. Nah, mungkin saya supaya belum lupa ya, saya salah. Ada itu sumatif dilakukan Bapak Ibu menggunakan barcode juga ya. 50% paham, 50% nggak paham. Lah ini menurut saya jadi pertanyaan. Lah kalau 50% nggak paham, sing salah masuk murid kan gitu loh. Kalau 50% nggak paham, itu menurut saya kesalahan sistem gitu ya. Sistem itu bisa jadi cara ngajar gurunya, bisa jadi metode yang diterapkan tidak berjalan, gitu bukan faktor anaknya. Lah, yang normal itu kan faktor anak. Mungkin dia ketika proses belajar dia nggak fokus. Ketika itu dia misalnya tidak menjalankan apa yang diperintahkan kan gitu. Lah kalau 50% nggak paham ini kan sistem menurut teori itu kesalahan sistem. Kalau kesalahan sistem berarti itu ada yang perlu dirubah ya. Nah itu ya jadi eh, ini soal prosentase ya prosentase. Nah saya lanjutkan yang pertama tadi ketika pendahuluan ketika sudah melaksanakan asesmen awal itu kan Bapak Ibu menyebutnya ya ada asesmen diagnostik gitu ya. Dan ada dua, Bapak Ibu menyebutnya itu ada kognitif, ada non kognitif. Kalau kognitif itu kan terkait dengan materi ya, materi pembelajaran. Kalau non kognitif itu berarti terkait dengan bisa minat, bisa gaya belajar, nah terkait dengan itu ya. Ini Bapak Ibu perlu membedakan ya. Nah, kalau kognitif itu terkait dengan pengetahuan awalnya. Nah, setelah diketahui, alhamdulillah ternyata kalian 70 sudah tahu tentang rukun nikah, ya. Kemudian 60% sudah tahu tentang jenis-jenis mahar, misalnya begitu, misalnya. Nah, kali ini anak-anak kita akan belajar. Nah, nanti kalian diharapkan bisa membedakan ini penyampaian TP-nya, tujuan pembelajarannya, ya. Jadi nanti kalian diminta bisa menganalisis apa itu rukun pernikahan ya. Kemudian bisa membedakan antara mahar dengan
apa misalnya gitu, mahar misil dengan mahar apa misalnya gitu. Ya. Nah, untuk itu kali ini nanti kita akan membagi pembelajaran kepada dua sesi. Pertama, anak-anak akan mendalami materinya. Yang kedua, anak-anak akan membuat proyek. Nah, kan begitu. Ini ada langkah-langkah pembelajarannya. Sehingga urut begitu. Ini menurut saya, nggak tahu mungkin Pak Taufik yang praktisi kan sudah lebih banyak ya pengalamannya lebih kayak gimana. Saya nggak tahu mungkin banyak juga cara-caranya. Cuman menurut saya supaya urut tuh begitu ya. Nah, ini juga mungkin nanti Pak Taufik bisa mengkoreksi ya. Problem based learning, project based learning itu yang saya tahu ya, saya nggak tahu mungkin saya yang kurang update. Itu berbasis problem, kasus gitu ya. Jadi bukan Bapak Ibu itu mendalami materi. Misalnya anak-anak disuruh bikin file tentang rukun-rukun nikah misalnya, rukun pernikahan. Atau infografis tentang mahar. Itu enggak ya itu harus dipahami dulu. Maka sebelum penugasan baik problem maupun proyek, anak-anak itu harus pendalaman materi dulu tentang rukun pernikahan itu apa, macam-macam marah apa. Lah nanti baru apa ini lari ke problem. Coba misalnya gini anak-anak ada apa orang itu menikah, tapi kemudian dia belum sampai berkumpul dengan istrinya. Terus gimana status maharnya? Lah itu ya. Ini kan mungkin ya, mungkin kan ada orang kemudian menikah yang kemudian tidak sampai berhubungan terus pisah kan gitu. Nah, jadi menurut saya yang dibuat project, yang dibuat problem dalam PBL pembahasan itu adalah di luar materi yang harus dipahami, tapi itu problem kasus-kasus yang muncul di keseharian, yang dekat dengan anak-anak, yang dekat dengan realitas sosial, begitu. Ya termasuk tadi itu apa ada yang tentang hodop, tentang apa tadi itu. Nah, toleransi. Nah, itu mereka dipahamkan dulu toleransi itu apa, batas-batas apa. Lah kemudian ada kasus. Ya, itu kemarin tuh ada orang yang bilang azan itu mengganggu gimana menurut kalian? Coba, nah, kan gitu, dicari sumber ininya. Muncullah kemudian Bapak Ibu ajukan artikel, berikan materi dari web, berikan kitab Fathul Muin, berikan kitab macam-macam. Nah, ini kan sumber belajarnya itu muncul. Yang belum banyak muncul itu kan penggunaan sumber belajar yang bervariasi. Itu ada di instrumen. Ya, di instrumen UKIP itu ada pertanyaan atau pernyataan gini, Bapak Ibu menggunakan jurnal apa enggak? Lah itu ada pernyataan, ada instrumen begitulah itu nanti harus muncul. Ya. Nah itu mungkin catatan saya Bapak Ibu, eh sekedar untuk ini ya beberapa hal yang sudah saya catat lah ini, mungkin saya saya screening saja lah gitu ya. Ini Pak Abdul Wahid kalau nggak salah ya. Openingnya bagus ini, cuman perlu lebih singkat. Pak Abdul Wahid ini bagus, ada jembatan kembar gitu ya, kota Kediri, ada simpang lima gumul, ada macam-macam. Cuma kepanjangan. Itu boleh, boleh dipakai, tapi durasinya lebih singkat, bisa dipercepat gitu ya. Tapi bagus gitu ya. Ah, orang itu kan melihat kesan pertama gimana kan gitu ya. Kalau kesan pertama bagus kan, ya dia senang melihat berikutnya gitu ya. Tapi ada Bapak Ibu itu yang videonya ada gambar bendera, ada gambar sekolah, tapi nggak ada musiknya. Iki di kongkong nyanyi deh, tapi ya gitu saya ini kan. Ya, itu ya. Ini jadi prolog itu untuk latihan ketika nanti UKIN ya gitu Pak Taufik ya kan ketika UKIN harus ada itu saya ini dari sekolah ini akan menampilkan ini kan gitu ya lah ini untuk latihan supaya nanti ketika Bapak Ibu itu UKIN tuh enggak kaget enggak grogi itu kalau nggak salah siapa itu ya Pak Abdul Khalik itu siapa itu ngomong kalau nggak salah ini bicaranya di depan kamera itu satu-satu terus lah kalau
Bapak Ibu nggak hafal, kasih aja tulisan di belakangnya kamera itu, baca kan gitu ya. Loh, ya. Ya, jadi ini perlu pembiasaan itu ya. Perpindahan slide itu jangan lupa Bapak Ibu tadi yang sudah saya sampaikan ya. Terus ini ada pembacaan Yasin, saya nggak tahu Pak Abdul Wahid. Baca Yasin. Biasanya kalau di sini ada pembiasaan keagamaan, Pak. Sebelum kegiatan pembelajaran itu. Oh iya, tapi yang kita itu jangan, jangan Yasinnya. Oke ya. Kemudian saya screening aja ini supaya cepat ya. Itu. Ada penguatan guru, saya kira ini mungkin yang kemarin-kemarin belum ada, tapi sekarang sudah banyak ya, sudah banyak. Ah, tadi refleksi sama kesimpulan Bapak Ibu jangan sampai keliru yang disampaikan Pak Taufik. Oke, lainnya tadi 50% tidak paham ini menurut saya ya itu perlu refleksi gurunya itu ya. Kemudian ini ke Bu Ayu ini. Nah, audio guru oke, audio siswa itu perlu lebih jelas ya. Oke lah, yang penting gurunya yang penting. Kalau siswa tidak jelas, tidak apa-apa. Tapi kalau bisa lebih jelas ya tentu enak gitu ya. Kemudian saya cari yang spesifik aja ya. Yang di luar yang sudah saya bahas tadi ya. Eh, Nah ini perlu pemberian apresiasi Bapak Ibu. Jadi kalau anak-anak sudah menjawab, oke saya kira itu bagus ya. Anak-anak kalian perlu itu. Meniru apa yang disampaikan. Nah itu perlu itu Bapak Ibu ya. Pembiasaan yang sangat bagus ya. Jadi memberikan komentar apresiasi kepada apa yang disampaikan oleh anak-anak itu perlu dibiasakan ya. Memberi apresiasi atau umpan balik dalam bahasa visitasi sekolah itu ada umpan balik apa enggak oleh guru itu ya. Ini Pak Imam Nawawi. Nah ini suaranya itu Bapak Ibu ya. Sekali lagi usahakan pakai mic ya supaya lebih jelas. Karena kalau nggak jelas itu ya yang melihat itu harus pakai tenaga dalam nanti dalam mendengarkan itu ya. Terus jangan sampai ada suara lain masuk ya. Saya lihat di bagian akhir ada suara lain yang masuk itu ya. Kemudian lagi ya instruksi ini juga perlu ya. Jangan sampai Bapak Ibu itu ketika melakukan diskusi anak-anak itu nggak ada instruksinya. Jadi anak disuruh ngapain itu harus jelas. Gitu ya. Karena ada yang ya mungkin saya yang nggak terlalu paham apa yang ada di situ ya, tapi paling tidak itu harus nampak, harus jelas ada instruksinya. Nanti kalian silakan dibuka ya LKPD yang sudah Bapak bagi, kalian pilih sesuai dengan yang sudah ditentukan, kemudian kalian lihat dulu, baru identifikasi apa ada yang di dalam situ. Misalnya begitu, ya. Kemudian, oke. Perpindahan slide itu tadi ya, jangan sampai terpotong tiba-tiba yang kesannya seperti itu. Remedi pengayaan ini sudah nampak ada yang menyebutkan tapi ada juga yang belum menyebutkan. Nah, itu perlu. Papan tulis itu menurut saya Bapak Ibu sesekali perlu apa? Disapa gitu ya. Kasihan papan tulisnya di situ tuh nggak pernah dipakai itu ya. Terus gini Bapak Ibu, kalau proyektornya itu nggak kepakai itu dan nggak ada relevannya yang dipancarkan itu dimatikan juga nggak apa-apa gitu ya. Itu. Ah, Nah, ada juga Bapak Ibu yang mungkin gaya bicaranya itu pelan ya. Menurut saya gini, intonasi itu meskipun pelan, Bapak Ibu lihat Agim, Agim itu suaranya nggak pernah apa banter gitu kan nggak pernah ya, pelan itu. Tapi kalau misalnya ada penekanan, bilangnya pasti dengan nada yang dalam gitu. Coba Bapak Ibu kalau lihat di video apa itu manajemen kolbu itu ya MQ itu ya. Itu kan setiap pagi beliau biasanya ngaji itu live itu. Lah itu pelan kan beliau tuh, nggak dengan speed yang apa kenceng itu enggak, tapi ada penekanan. Ketika memang harus dengan nada yang dalam, dengan pertanyaan, dengan harus mendapat perhatian orang pendengar itu pasti ada
penekanan-penekanan di situ itu boleh itu ya. Bapak Ibu tidak harus suaranya kencang banter enggak itu ya. Kemudian ini bukunya tadi itu ada tertulis kesimpulan tapi tulisannya evaluasi formatif. Nah, itu ya. Itu. Nah, itu jadi jangan sampai eh, apa kelewatan itu ya. Nah, ini yang dari saya Bapak Ibu. Kalau ada pertanyaan boleh silakan. Yang lain memang belum ada yang belum saya cek ya. Pak Pak siapa itu Fathul Muin, Pak Shani itu belum saya lihat ya. Gimana Bu Ayu ada komentar? Insya Allah buatan Pak. Oke, Bu Puri, Iya, sampun, Bapak. Insya Allah. Imam kayaknya sudah saya review ya videonya. Pak Imam sudah lihat belum di LMS? Sampun lho, Pak. Ya, gimana ada komentar Pak Imam? Boten cekap pun. Oke. Terus siapa lagi ya? Ya mungkin kalau silakan Bapak Ibu kalau ada, kalau tidak ada, Pak Taufik mungkin ada yang ditambahkan terkait dengan praktek pembelajaran ini sebelum setelah ini mungkin kita sedikit ke modul ajar. Nggak tahu tadi Pak Taufik sudah menyampaikan modul ajar belum? Daerah ini, Pak. Belum. Oke, Ini kalau mau disampaikan modul ajar, maka boleh. eh, Monggo. kami lihat masih ada kurang satu, Pak, yang belum mengumpulkan di video pembelajaran PJBL ini. Oke.